sabab yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita ini wajib bersyukur karena apa? Kalian sekarang ini ada wadah, ada yang mau membimbing kalian, mengajak kalian ke jalan daripada jalan orang tua-tua kita terdahulu, jalan salaf kita, dengan adanya sholawat, adanya majelis ilmu, ditambah lagi ada tanya jawab. Hal ini suatu keuntungan yang besar buat kalian. Tadi diterangkan Habib Abdullah juga bin Alwi. Ada beberapa kesimpulan yang harus kalian ambil. Tadi bab sabar, yang satu bab menjaga lisan. Ini berat sebetulnya. Anda harus sabar, itu berat. Karena sabar itu, orang-orang sabar itu innallaha ma'a sabirin. Kalian akan bersama Allah. Bayangkan kalau Anda sabar, kalian bersama Allah. Kalian saja kalau bersama presiden aja wis mateka paling, ya. Iya enggak? Wah, ini kalau kalian sabar, kalian bersama Allah. Maha kuat, maha kaya, maha. Nah, kalau sudah bersama Allah, insya Allah selamat di dunia dan di akhiratnya. Sabar. Tapi sabar ini gak gampang ya. Sampai Nabi kita ini Nabi yang paling mulia berkat kesabarannya. Sehingga suatu hari Nabi pernah diuji oleh orang Yahudi, ingin mengetahui, diterangkan bahwa Nabi Muhammad ini Nabi yang sabar. Sama orang Yahudi ini kebetulan Nabi Muhammad punya utang. Misalnya janji tanggal 30 akhir bulan mau bayar, tanggal 29 sudah ditagih. Wanaginya kasar dengan menarik surbannya Rasulullah sampai merah lehernya Rasulullah, ditarik. Muhammad saiki bayar kok. Ini Yahudi mau ngetes kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kebetulan yang di sebelahnya Nabi Sayyidina Umar, tepak wis. Nabi diseret seperti itu, di sebelah Nabi Sayyidina Umar. Apa yang dicabut sama Sayyidina Umar kalau sudah melihat itu? Tidak ada lagi pedang. Begitu pedang dicabut, mau ditebas batang lehernya, melihat Nabi ditarik seperti itu, dicegah sama Nabi, jangan Umar, memang aku punya hutang, tapi waktunya bayarnya besok. Tidak apa-apa, kita bayar sekarang. Utangku 100 dirham atau dinar, kamu bayar 200. Loh kok 200 ya Nabi? Yang 100 utangku, yang 100 marahmu. Geblak Yahudi ini. Langsung berkat kesabaran Nabi Muhammad SAW masuk. Berapa banyak orang kalah dengan sebab orang yang sabar, iya kan? Jadi pernah Sayyidina Ali, begitu sabarnya Rasulullah. Apakah Anda pernah mendengar Rasulullah mencaci maki? Tidak. Salaf-salaf kita tadi disebutkan tawasulnya, Habib Abdullah Haddad, Habib Ali Sabul Maulid, Fagil Mugaddam, semua disebutkan. Mereka bukan kelompok orang-orang yang suka marah dan suka mencaci. Kata Habib Umar, tarekah kami bukan tarekah caci maki. Tarekah Bani Alawi itu adalah ilmu, amal, waro, zuhud, ikhlas. Itu tarekah kita, bukan tarekah saling caci maki. Sampai Rasulullah dibilang, ya'fu wala yu'akib, yasmut wala yujawib. Rasulullah itu tidak pernah kalau disakiti itu bales. Tidak pernah. Ya'fu, memaafkan. Tidak dendam. Kalau diajak debat, yasmut wala yujawib, diem nggak jawab Rasulullah SAW. Sehingga ini yang dipakai oleh Ahlul Bait di baginda Nabi Muhammad SAW. Terjadi kepada Sayyidina Ali. Waktu di tangan kanannya Sayyidina Hasan, di tangan kirinya Sayyidina Ali, dicaci maki sama orang. Tatkala dicaci maki Sayyidina Hasan, "Bah, kau dicaci maki. Kenapa kau diam, Bah? Apakah kamu pernah melihat kakekmu saat dicaci maki membalas?" "Enggak, Mbak." "Diem." Maka kita harus diam seperti kakekmu. Begitu Ali Zainal Abidin pernah dituduh mencuri uang. Ali Zainal Abidin pernah dituduh mencuri uang. Padahal Ali Zainal Abidin setiap malam ngasih makan orang, dipanggul sendiri gandumnya itu.
ditaruh di rumah miskin-miskin. Tidak ada yang tahu. Tiap malam keliling menaruh gandum di rumah orang-orang miskin, tidak ada yang tahu. Tahunya setelah meninggalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, waktu dimandikan punggungnya gosong, seperti punggungnya umumnya orang-orang yang kerjanya manol di situ di Madinah. Kuli-kuli itu kalau mati gosong-gosong di sininya karena bekas kerjanya capek ngapal. Sayyidina Ali Zainal Abidin ada, tapi masuk belum orang tahu bahwa ini memanggul makanan. Diketahuinya hari setelah meninggalin Ali Zainal Abidin, tidak ada lagi di rumahnya orang miskin gandum-gandum itu. Berarti dengan dua kejadian, tidak adanya lagi gandum dan gosongnya punggungnya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, berarti beliaulah yang setiap malam memanggul gandum untuk memberikan makan kepada orang miskin. Itu pernah dicaci maki. Tiap malam lo ngasih makan. Dicaci maki karena gara-gara ada orang mau bayar utang, sholat ke masjid di sebelahnya Ali Zainal Abidin. Setelah salam dilihat kantongnya nggak ada kantong uang yang mau dibayarkan utang. Maka dicaci maki, kau maling ini itu. Ya sudah, saya ganti, ayo ke rumah saya. Oh enggak ya, dibawa ke rumahnya, dihormati, dijamu, dikasih apa? Dikasih siwak, dikasih uangnya itu juga. Setelah orang ini bayar ke yang punya hutang, balik ke rumah, disambut sama istrinya, bang, uang yang mau kau bayarkan ketinggalan, tidak kau bawa. Kaget, ternyata uangnya ketinggal di rumah. Kesabaran yang macam apa? Seperti itu. Belum lagi tatkala melihat abahnya, bibinya terbunuh, Ali Zainal Abidin Ja'far Shadiq, Ali Zainal Abidin bin Husain, melihat Sayyidina Husain dipenggal sama orang yang menggal. Suatu hari orang yang menggal itu datang bertamu ke rumahnya, yang memenggal abahnya. Nginep 3 hari, dijamu dengan luar biasa. Pulangnya dibawai gandum macam ini. Tatkala dia sudah mau memacu kudanya, dia bertanya orang ini, Ali Zainal Abidin, kau tidak mengenali aku? Oh, tentu saja aku mengenali engkau. Engkau yang membunuh abahku, yang memenggal kepancung kepalanya Sayyidina Husain di Karbala. Lah kamu nggak marah dengan aku? Oh, di Karbala itu amalmu. Di sini di rumahku ini amalku. Itu perbuatanmu, ini perbuatanku. Beda kelas. Beda kelas. Itulah kesabaran. Anda melihat ayah Anda dipancung, terus orangnya ke rumahnya sampean, dipendem langsung, nggak pakai dipancung. Iya. Dan buah kesabaran itu manis, ya kan? Wasabur sah, ada di syair itu. Sabar itu cuma sebentar, dan setelah kesabaran kamu akan meminum sesuatu yang mahal, yang manis, ya kan? Wasabur jamil, wasabar itu ketaatan. Sabar itu sebuah ketaatan, ya kan? Jadi kalau Rasulullah tadi yang disampaikan, para nabi anbiya mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ada itu apa? Nador, contoh buat kita. Laqad kana fi Rasulillah uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh. Lah sampean mau contoh siapa? Bab sabar ini. Apakah kalau ada orang yang mencaci kamu balas cacian? Orang menghina kamu balas penghinaan? Bodoh. Sama. Iya kan? Hal ini yang harus kalian ikuti dari kami, daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ahlul Bait Nabi SAW telah mencontohkan kesabaran. Iya kan? Mereka itu orang-orang sabar. Apapun yang menimpa mereka, mereka sabar.
terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan bersyukur. Dan jaga lesan mereka itu. Gak gampang mencaci maki. Gak gampang mereka mencaci maki. Lah, itu bukan thariqah kami, bukan thariqahnya Ahlul Bait. Ya kan? Makanya tatkala Abu Hasim mau ambil wudu di malam hari yang dia mau tahajud, ada makhluk kan beredar di WA itu. Tatkala makhluk itu tanya, siapa engkau? Aku malaikat. Malaikat bagian apa kamu? Kan ada bagiannya malaikat tadi kan. Saya malaikat yang bagian menulis orang-orang yang termasuk kekasihnya Allah. Buku yang dipegang oleh kamu itu apakah buku tulisan orang-orang yang termasuk catatan orang-orang yang namanya termasuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah? Iya. Coba namaku ada apa enggak di situ? Padahal Abu Hasim ini orang ahli tahajud, hatta dingin ya apa sembayang. Ahli tahajud loh ini. Ya kan? Maka dilihat, enggak ada kata malaikat namamu Abu Hasim. Coba tak lihat lagi, enggak ada. Diulangi sampai 3 kali enggak ada. Geblak ini Abu Hasim. Sembayang puluhan tahun tahajud, tak termasuk orang kekasihnya Allah. Ya apa kan? Pemane cuma sembayangi Jumatan kok. Iya. Ini ahli tahajud loh, bukan 5 waktu tok. Tahajud yang malam yang dingin, kadang di negeri Arab itu kalau sudah kadung dingin. Yang sudah pernah haji di musim dingin loh, kadung panas adem. Kalau sudah dingin malam hari, ya Allah, menggigil. Itu tidak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah. Geblak dia. Apa kata malaikat ya Abu Hasim? Bukan aku nggak tahu. Aku sudah dikasih tahu sama Allah kalau engkau ini ahli ibadah, ahli tahajud. Tapi namamu tidak masuk begitu karena kamu gak apik bik tonggomu. Gak pernah peduli dengan tetanggamu. Wis gak peduli dimusuhi tetangganya. Ya apa? Sudah ndak ahli ibadah, ndak peduli sama tetangga, musuhi sama tetangga, hancur. Ini sing ahli ibadah ndak peduli sama tetangganya, tidak tergolong orang-orang saleh kekasihnya Allah. Apalagi yang ndak ahli ibadah, ndak peduli terus memusuhi tetangganya. Sering menghina keluarga tetangga, sering mencaci maki tetangga. Sudah tidak peduli tetangga lapar gak ero, sik dicaci maki, dihina, dikata-katain. Jaga lesan. Karena ada 2 lubang ini yang harus dijaga. Yang pertama lubang bawah, yang lubang mulut. Nah, lubang mulut ini, kalau lubang bawah kadang gampang juga, kadang-kadang itu ya. Kadang gampang. Tapi kalau wis keceplosan ngomongkan orang, gibah. Ya kan? Caci maki orang, dusta, bohong, sumpah palsu, ya kan? Jadi kalau kalian ini sekarang harusnya bersyukur, ikut dalam barisan para habaib untuk mengajak kalian ke jalannya Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Diajarkan salawat, diajarkan majelis ilmu, ini harus syukuri, harus semangat, ya, semangat. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Wis, kalau mau ikut Habib Haidar harus sabar dan jaga mulut, tidak usah apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat, tidak usah diomong no. Iya. Hisab nafsak. Hitungan dirimu dari orang itu apa lebih baik daripada saya? Apa saya masih baikan orang itu? Bandingkan Abu Hasim, ahli ibadah, ya kan? Dan ada balak-balak yang diberikan kepada Allah kepada orang-orang ahli ibadah yang tidak peduli dengan kemaksiatan dan sebagainya.
Pernah di satu kampung itu ada 18.000 ulama yang ibadahnya seperti anbiya. Sak kampung ono 18.000. 18.000 itu ya kalau di Stadion Noto Hadi itu supporter itu full, itu maksimal 10.000 paling. Stadion Noto Hadi Jember itu kalau full supporter, pernah lihat Persit full itu cuma 10.000 paling. Ini 18.000 ulama ahli ibadah yang ibadahnya seperti para anbiya, para nabi. Bayang no, di satu kampung, tapi kampungnya dihancurkan oleh Allah karena dia sekut terhadap tonggoe sing lapar, tonggoe sing gak sembayang gak dijak sembayang, tonggoe sing maksiat gak dicegah, tonggoe kekurangan dia diem. 18.000, bayang no kan, 18.000 ulama yang ibadahnya seperti para nabi, anbiya. Ya apa 18.000 wong sak kampung ibadahe koyo nabi kabeh. Ayo. Iki ono sak kampung koyo nadi kabeh, itu nabi. Ya. 18.000 ibadahnya seperti para nabi. Seperti para nabi. Ya apa ibadahnya para nabi? Sampean bayangkan aja tidak bisa. Ibadahnya nabi-nabi itu ya apa? Tidak bisa sampean bayangkan. Ini seperti para nabi, tapi Allah hancurkan satu kampung karena dia tidak peduli dengan tetangganya yang lapar, yang sakit. Padahal kalau kita datang kepada tetangga kita yang sakit, seperti kita menjenguk Allah. Satu orang tidak diperdulikan kepada Allah. Ya Allah, aku kok tidak kau pedulikan? Iya, karena kamu waktu di dunia tidak peduli sama aku, tidak ke tempatku. Kamu nggak ke tempatku, kata Allah SWT. Di mana tempatmu waktu kamu di dunia ya Allah? Waktu kamu di dunia nggak ke tempatku. Di mana tempatmu ya Allah? Waktu kamu di dunia. Tempatku di dunia di tempat tetanggamu, saudaramu yang sakit. Tadi ada orang sakit jengukan, tutup di syukurno, tompes sakit nate lagi. Iya kan? Seperti itu. Jadi harus, kalau mengikuti para habaib ahlul bait Nabi harus sabar. Yang kedua jaga lisan, jangan berkata prasangka buruk, husnudon, suudon. Kita harus husnudon billah wa husnudon bi ibadillah, bersangka baik terhadap Allah dan berprasangka baik terhadap hamba-hambanya Allah. Harus punya 70 bahkan 73, ada riwayat 71 alasan kita untuk suudon kepada orang. Kalau ada orang gini-gini, oh mungkin tidak datang sampean undang, oh mungkin ada yang sakit, oh mungkin dia nggak datang ini malu karena tidak punya buruan, oh mungkin dia nggak datang mungkin ada tugas dari sekolahnya, dari kantornya, oh mungkin dia nggak datang ini belum datang dari kerjaannya karena kendaraannya mogok, oh mungkin. Harus punya alasan. Ya kan, harus punya alasan yang bagaimana orang itu, alasan udurnya orang itu, supaya kita ya paham ya. Mudah-mudahan majelis-majelis ini seperti ini menambahkan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan semua apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Sudah, kita harus punya masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Harus berbuat yang lebih baik. Sabodo, kalian melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Ya kan? Zunnun al-Misri itu mengatakan, kalau kamu ikhlas, kamu akan dapatkan buah yang baik. Ikhlas itu ya apa? Yang pertama lillah, karena Allah. Yang kedua sabodo, masa bodoh. Mau orang muji perbuatanmu atau mencaci perbuatanmu, tidak usah nureken. Kalau kamu memang ikhlas melakukan karena Allah, jangan tunggu pujian, jangan nyari pujian, ya kan? Kalau datang pujian, singkirno. Datang cacian pun singkirno, beno. Oh, hebat kamu ya. Semalam sembahyang 1000 rakaat, singkirno pujian itu. Atau cacian, lem alim bermalam bejeng 1000 rakaat, dia tinggalkan sabudu.
Ya kan? Terus yang ketiga, kalau kamu memang ikhlas, lupakan. Jangan diingat, aku mari amal 1000, aku mari amal ini, aku mari maca selawat nang makam Habib Saleh selawat mansub 1000 kali. Lupakan, ojo dieling-eling wis. Kalau kamu nah paham ya? Insyaallah berkah. Kacamata ada? Tidak ada yang pakai.